Oke, baik teman-temanku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke narasumber saya yang kedua. Ini akan berbicara seputar digital safety. Sudah ada Bapak Doni Prayudi Nugroho. Beliau adalah Chief of Academic Officer Nueva Digital Campus. Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam Kak Reni. Gimana kabarnya, Pak Doni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi saya mau agak sedikit kepo, nggak apa-apa ya. Pak Doni tinggal di mana? Saya tetangganya Bu Mariane nih di Bogor. Bogor. Waduh. Kemarin-kemarin Bogor udah mulai hujan belum sih? Soalnya Jakarta tuh udah mulai hujan terus gitu kayak hampir setiap hari. Iya Kak, kalau di Bogor hanya ada dua musim. Apa? Hujan dan M- hujan banget. Musim hujan kecil dan hujan besar. Itu dia. Jadi kayak suasananya selalu gloomy gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seru itu. Makanya kalau di Bogor biasanya saya lebih memilih untuk banyak-banyak tidur gitu. Tapi buat ini aja, buat liburan aja sekali. Oke, baik. Pak Doni ini akan memaparkan seputar tentang digital safety. Ini salah satu pilar literasi digital yang juga nggak kalah penting tentunya. Langsung saja, Pak Doni, ini waktu pemaparannya seperti biasa, 20 menit. Nanti di 5 menit terakhir saya akan mengingatkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Reni, luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian dari Kabupaten Serdang Begadai. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung nih di webinar digital literasi. Nah, hari ini ya hari yang luar biasa sekali. Tadi Bu Mariana sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa juga. Saya yakin narasumber yang lain juga ada Bu Juwita, Pak Dedi Saputra juga akan memaparkan materi yang sangat bermanfaat lah buat kita semua. Yang saya hormati Kak Ratih, Key Opinion Leader kita, dan Kak Reni tentunya ya sebagai moderator. Baik, saya langsung izin untuk share screen ya. Nah, moga-moga sudah terlihat ya. Sudah, Pak Doni? Oke ya, nah sesuai dengan tema kita hari ini, hidup pintar di tengah dunia digital. Nah, nanti saya akan coba mengulas dari sisi keamanan dan keselamatan digital atau digital safety. Oke. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Reni, saya Doni Prayudi Nugroho, saya Chief of Academic Officer di Nueva Digital Campus. Nah, saya ingin memulai dari sebuah quotes yang sangat bagus sekali nih, ya dari James Fitch. The internet gave us access to everything, but it also gave everything access to us. Jadi yang namanya internet ini kita bisa cari apa aja, kita bisa akses apa aja. Tapi jangan lupa ya, kita juga bisa diakses oleh siapa saja yang ada di dunia maya atau di dunia digital. Jadi ini kaitannya dengan digital safety. Jadi kita harus hati-hati ya ketika kita menggunakan internet. Nah, apa kaitannya dengan digital safety ya? Kalau Bapak Ibu kakak-kakak sekalian cari definisinya nih di Google banyak banget tentang digital safety ya. Tapi saya coba bikin satu definisi yang sederhana ya. Apa itu digital safety? Yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan internet dan media digital dengan aman, nyaman, dan sehat ya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Jadi di dunia digital ini, di ruang digital, kita nggak sendirian, ada juga orang lain yang mungkin tanpa kita sadari kita berinteraksi dengan mereka atau tanpa kita sadari mereka bisa melihat informasi tentang kita gitu ya. Nah, terkait dengan digital safety tadi kuncinya ada tiga nih, ada tiga kata kunci. Yang pertama aman, artinya jangan sampai aktivitas-aktivitas digital kita menimbulkan hal-hal yang bisa membahayakan atau merugikan ya, membahayakan diri sendiri atau orang lain, merugikan diri sendiri atau orang lain ya, jangan sampai. Jadi kita semua harus aman, harus safe gitu ya. Kemudian aman aja nggak cukup, juga harus nyaman ya. Maksudnya nyaman di sini jangan sampai kita melakukan aktivitas digital justru malah menimbulkan hal-hal yang sifatnya meresahkan, menyinggung perasaan atau bisa menimbulkan kebencian ya. Jangan. Justru nanti malah akan menimbulkan perpecahan ya. Kalau bisa kita yang nyaman-nyaman aja ya biar semua happy ya. Kita happy, orang lain juga happy ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga harus sehat ya. Maksudnya sehat di sini harus digunakan secara wajar, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, terkait dengan sehat, nah ya ini satu isu juga yaitu internet sehat ya. Ini sama nih ya. Kalau kakak-kakak, Bapak, Ibu sekalian cari di Google banyak banget definisi internet sehat ya. Tapi saya coba bikin satu definisi yang sederhana yaitu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan internet
tanpa terpapar konten-konten negatif ya, serta menimbulkan efek buruk baik pada pengguna maupun pada perangkat ya. Jadi semua harus sehat ya. Sehat apanya nih ya? Ada tiga nih yang harus sehat ya. Kalau kita internet yang sehat tuh harus tiga ya. Sehat kontennya ya, jangan sampai tadi tuh kita terpapar dengan konten-konten negatif. Konten negatif banyak banget ya, bukan cuma pornografi atau hal-hal yang berbau dengan kekerasan, tapi juga hoax, ujaran kebencian ya, cyberbullying. Nah itu semua adalah konten negatif ya, yang mungkin tanpa kita sadari kita juga memproduksinya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi asik gitu ya di media sosial nggak sadar kita menyinggung perasaan orang lain, atau nggak sadar kita menyampaikan informasi yang tidak benar ya. Jadi jangan sampai ya, harus sehat kontennya. Kemudian harus sehat juga orangnya. Nah ini yang mungkin kita agak abai gitu ya. Maksudnya sehat orangnya ya harus sehat jasmani dan sehat rohaninya ya. Nanti kita lihat ya apa kaitannya. Kemudian juga harus sehat perangkatnya ya. Jangan sampai kita berinternetan tapi kita tidak perhatikan ya laptop kita, komputer kita, atau handphone kita ini 24 jam sehari nyala terus, nggak pernah mati-mati, nggak pernah istirahat ya. Bahaya. Jangan-jangan nanti cepat rusak atau tidak aman ya, terserang virus dan segala macamnya ya, bahaya. Jadi internet yang sehat ini harus sehat kontennya, harus sehat orangnya, harus sehat juga perangkatnya ya. Nah, kenapa internet sehat ini penting banget ya? Yang pertama, kita semua tentunya pengen punya kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita berinternet dengan sehat ya, itu nanti bisa akan mendorong semua aktivitas digital kita juga akan sehat ya. Tapi coba bayangkan kalau misalnya kita internetnya nggak sehat gitu ya. Wah, itu pasti akan merusak kehidupan kita ya. Pelan-pelan pasti akan rusak ya. Apakah rusak fisiknya, apakah rusak pikirannya, apakah rusak jiwanya ya. Bahaya ya. Tentunya kita semua nggak pengen yang kayak gitu ya. Kemudian kenapa penting? Yang kedua juga adalah supaya kita punya masa depan yang lebih baik ya. Ini banyak contohnya kasus-kasus orang nggak bisa gagal dapat beasiswa, gagal dapat pekerjaan ya, bukan karena tidak kompeten, bukan karena dia nggak pinter gitu ya, tapi gara-gara dia punya jejak digital yang negatif ya, tanpa dia sadari ternyata itu berdampak pada masa depannya. Nah, kalau bisa kakak-kakak yang di sini ya jangan sampai meninggalkan jejak-jejak digital yang negatif ya, karena nanti akan berpengaruh pada masa depan ya. Jadi penting banget kita internetan secara sehat ya. Nah, ini ada beberapa tips ya, tips bagaimana kita melakukan aktivitas digital secara sehat ya. Yang pertama tadi, karena sehat harus sehat kontennya, jadi sebisa mungkin kita jauhi konten-konten yang negatif ya, karena semua konten negatif ini tidak layak dikonsumsi ya, khususnya bagi anak dan remaja ya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan banyak gangguan ya, terutama gangguan pada kesehatan pikiran ya, kesehatan jiwa gitu ya, juga mungkin kesehatan fisik ya. Bayangkan kalau kita terlalu banyak terpapar konten negatif gitu ya, bisa-bisa kita stres gitu ya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri tuh gara-gara dia dibully di media sosial ya. Nah, itu juga konten negatif yang berpengaruh pada pada kejiwaannya dia. Jadi jangan sampai kita terpapar konten-konten yang negatif. Kemudian, nah ini mungkin kaitannya dengan kesehatan orangnya ya, kesehatan jasmani. Batasi waktu pemakaian gadget ya, screen time ya, terutama pada laptop, smartphone ataupun TV ya, khususnya untuk anak-anak ya. Kenapa anak-anak tidak boleh terlalu banyak menggunakan gadget ya, karena dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan nanti dampaknya banyak nih, ada gangguan kognitif, ada risiko dia kena diabetes, bisa menurunkan konsentrasi, resiko stres dan lain-lainnya. Jadi bahaya gitu ya. Jadi gunakan gadget ya sesuai dengan usianya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kalau misalnya kita mau gunakan peralatan tambahan juga nggak apa-apa ya. Misalnya kalau kita banyak aktivitas menggunakan komputer, laptop, atau gadget ya gitu ya. Kita bisa gunakan nih kacamata anti radiasi ya, supaya mata kita nggak cepat rusak, tidak cepat lelah ya. Kemudian kadang-kadang kalau sambil kerja, sambil ngerjain tugas, seneng tuh sambil dengerin musik gitu ya, pakai earphone atau pakai headset. Nah, ini mungkin bisa diupayakan volumenya jangan terlalu keras ya, karena dalam jangka panjang kalau kita terlalu banyak menggunakan earphone atau headset, menggunakan volume yang terlalu keras ya, itu bisa merusak fungsi pendengaran kita ya, bahaya ya. Kemudian kalau misalnya di ruangan kita nih pencahayaannya kurang bagus gitu ya, kita bisa gunakan lampu tambahan ya, supaya mata kita juga enak ya, nyaman.
Kemudian, nah ini more water less coffee ya. Kadang-kadang kita kalau lagi banyak tugas, banyak kerjaan ya, bagusnya minum air putih yang banyak gitu ya. Paling nggak 2 liter sehari ya sudah cukup lah. Paling tidak itu bisa membantu kita untuk tidak dehidrasi atau kita bisa lebih fokus. Kalau kopi gimana kopi? Kopi ini juga enak nih. Saya juga senang kopi gitu ya, karena bisa meningkatkan gairah bekerja ya, bisa meningkatkan semangat ya. Tapi kalau misalnya berlebihan, nah itu juga nggak bagus ya. Kadang-kadang ada orang yang kerja ya sehari sampai malam gitu ya, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya, minum kopi terus ya. Nah ini bahaya karena bisa mengakibatkan dia jadi susah tidur gitu ya, dan akhirnya dia tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Kemudian kelola stres ya, terutama kalau lagi banyak tugas nih mendekati ujian gitu ya, atau lagi banyak pekerjaan ya. Ya stres nggak apa-apa ya, tapi kalau berlebihan juga tidak bagus ya. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa mengelola stres? Ya, perbanyak juga interaksi kita dengan orang lain, terutama pada keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau kita terlalu banyak interaksi dengan mesin gitu ya, laptop, komputer, sampai melupakan orang-orang di sekitar kita ya bahaya gitu ya. Karena orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, saudara itu kan sebagai support system yang bagus. Kemudian kalau ada waktu libur, waktu luang ya sempatkan kita melakukan aktivitas yang sesuai dengan hobi kita, kegemaran kita ya, supaya kita nggak stres-stres amat gitu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kalau stres kan bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi tubuh kita jadi rentan terserang penyakit ya. Kemudian, nah ini juga tidak kalah penting nih, cari posisi yang enak ya. Kalau misalnya kita banyak melakukan aktivitas menggunakan komputer, ya pastikan postur duduk kita juga enak, nyaman ya, tidak membuat kita jadi pegel-pegel, badan kita jadi sakit gitu ya. Usahakan layar monitor dengan mata ini eye level atau sejajar ya. Kemudian kalau pakai handphone atau pakai tablet, ya kadang-kadang kita kalau lagi sambil tiduran, sambil rebahan kan enak juga gitu ya. Nah, cuma ini ada posisi-posisi yang baiknya tidak kita lakukan pada saat kita menggunakan gadget, terutama pada saat sambil rebahan atau tiduran ya. Nah, ini ada beberapa posisi yang mungkin bisa kita gunakan nih ya ketika kita menggunakan handphone atau tablet ya, ketika duduk ataupun ketika kita sambil tiduran ya. Badan mana yang lebih enak gitu ya, supaya badan kita tetap enak gitu ya, nggak pegel-pegel, nggak capek gitu ya, mata kita juga lebih enak ya. Kemudian, nah jangan lupa bahwa badan kita ini juga punya hak ya, punya hak yang harus kita penuhi. Misalnya istirahat yang cukup, paling tidak 1 hari itu 7 jam lah ya. Kadang-kadang kalau kita internetan atau kita mengerjakan tugas sekolah atau banyak pekerjaan yang lain sampai-sampai kurang tidur, nah itu bahaya ya. Kemudian usahakan juga kita bisa melakukan olahraga ringan ya sekitar 30 menit. Kalau tidak bisa di luar rumah ya di dalam ruangan juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting kita ada aktivitas fisik ya. Kemudian upayakan juga berjemur ya sekitar 10 sampai 15 menit ya di pagi hari, karena itu juga bagus untuk pembentukan vitamin di dalam tubuh ya. Jadi jangan di kamar terus atau di ruangan terus ya, nggak pernah kena matahari. Nah itu juga bahaya ya. Kemudian makan, kadang-kadang kita kalau udah asik ngerjain tugas, sudah asik internetan gitu ya, sampai-sampai lupa makan. Nah ini juga tidak bagus dampaknya ya. Jadi usahakan makan yang cukup ya, tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Kemudian minum air putih seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Walaupun kita nggak haus, tapi usahakan minum air putih yang cukup ya. Kemudian jangan lupa konsumsi vitamin atau suplemen, terutama kalau lagi banyak tugas menjelang ujian ya, banyak kerjaan ya, itu kan kita pasti stres banget. Nah, supaya daya tahan tubuh kita terbantu gitu ya, baiknya kita juga konsumsi vitamin dan suplemen. Nah, selain sehat orangnya, selain sehat kontennya, juga harus sehat perangkatnya. Supaya perangkat kita sehat, apa nih yang bisa kita lakukan ya? Yang pasti harus gunakan selalu antivirus ya. Jangan sampai antivirusnya kita matikan gitu ya, bahaya. Karena kita nggak tahu, mungkin ada spyware atau ada virus-virus komputer yang menyerang perangkat kita gitu ya. Atau ada program-program komputer yang tidak kita sadari ternyata dia mencuri informasi nih dari perangkat kita. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Makanya dengan antivirus ini ya lumayan efektif membantu ya. Kemudian jangan lupa terus di-update ya. Jadi kalau ada virus-virus baru atau spyware baru itu bisa lebih diantisipasi lagi. Kemudian
Kalau kita sering browsing, nah mungkin ada bagusnya juga kita pasang add-on. Add-on ini semacam aplikasi ringan tambahan gitu ya. Ini bisa dipasang pada peramban atau pada browser. Kalau misalnya kalau saya sering pakainya Chrome, Google Chrome ya. Nah, teman-teman mungkin bisa dapatkan di chrome.google.com garis miring web store ya. Banyak add-on tambahan yang bisa kita pakai. Misalnya saya pakai ini nih screen shader. Nah, ini lumayan nih supaya mata kita nggak cepat lelah. Jadi layar monitor komputer itu bisa kita redupkan gitu ya, sesuai dengan kenyamanan mata kita ya. Nggak apa-apa, pasang aja ya. Atau boleh juga pakai ini nih, ini semacam antivirus tapi adanya di add-ons. Terutama kalau misalnya kita banyak browsing nih, cari informasi, cari data gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ternyata website yang kita kunjungi itu website yang berbahaya atau website yang tidak aman. Nah, bagaimana kita tahu itu aman atau tidak? Nah, kalau kita pasang add-on ini, nanti ada pemberitahuan bahwa website ini tidak aman gitu ya. Baiknya tidak dikunjungi, tapi kalau sudah paham resikonya ya boleh silakan gitu ya. Kemudian boleh juga pakai ini semacam pemblokir iklan. Kadang-kadang iklan itu kan menjengkelkan juga gitu ya. Iya kalau iklannya benar, kadang-kadang iklannya kan nggak benar juga. Ada iklan judi lah, iklan yang berbau pornografi dan segala macamnya. Nah itu bisa kita blok menggunakan adblock gitu ya. Lalu sebagai kesimpulan, nah ini ya, jangan biarkan aktivitas digital ini sampai mengganggu kesehatan kita. Karena kalau kita udah sakit, ya itu bahaya ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar, nggak bisa ngerjain tugas ya, bahaya gitu. Jadi penting banget kita menjaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, ini ada satu quotes sebagai penutup ya. The best investment you've ever make is your own health. Jadi investasi terbaik kita yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita ya. Kalau uang bisa dicari gitu ya, tapi kalau udah sakit, waduh, susah deh mau ngapa-ngapain juga nggak bisa ya. Jadi bahaya. Baik, demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Kak Reni. Terima kasih Kak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni atas pemaparannya. Tuh kan jadi diingetin kalau udah cakap digital, udah sering main sosial media, media sosial, jangan lupa juga jaga kesehatan ya gitu. Jadi kan soalnya ini udah banyak kasus di mana bahkan sampai ada yang meninggal gara-gara kecanduan games karena mainnya tuh benar-benar dari pagi ketemu pagi, begadang segala macam. Ayo. Jadi sekarang udah tahu nih waktunya, mari sama-sama jangan lupa jaga kesehatan kita ya, meskipun kita ngerasanya nggak kok baik-baik aja, siapa bilang ada kesehatan mata, ada kesehatan tubuh otak juga nih. Oke baik, Pak Doni terima kasih ya, nanti kita akan bertemu di sesi tanya jawab tentunya.